Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan diri lah ya. Tak kenal lah ini. Nama saya Lelawati Lingga, escape nurse. Dari saya perawat kamar operasi di Rumah Sakit USU dari 2013 sampai dengan sekarang. Sebelumnya dari rumah sakit swasta ada Malik 5 tahun, Marta Priska 5 tahun, Marta Priska dulu baru ada Malik, baru ke rumah sakit USU. Sini kita sharing-sharing aja lah ya, mana tahu ada yang kurang mengerti atau apa, lanjut aja kita ya. Kalau mengenai kita dari steril sama asepsis di ruang klinik praktek dokter ya, ataupun di dental unit ya kan Bu, dental unit pada umumnya itu yang kita kerjain ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus tekankan di sini aseptik atau steril kita atau tindakan kita, apa fungsinya kita melakukan steril ini, apa kerugiannya untuk siapa, dan apa efeknya gitulah ya kan, efeknya lah itu sama itu. Di sini kita perlu steril, dibilang tidak steril kali lah ya Bu, karena yang steril itu di ruang kamar operasi. Kenapa tidak steril kali? Karena kalau steril kali kosnya lebih tinggi ya Bu ya. Nah, nggak mungkin pada saat kita dental unit ini semua kita sterilin. Paling tidak kita minimalkan infeksi yang terjadi terutama pada diri kita sendiri, pasien, dan lingkungan. Nah, itu dia kan. Jadi pertama-tama kita persiapan operator dulu. Oke, operator ini kita pakailah seperti jas tadi ya, jas pelindung kita. Habis itu, salah pakai apron jadinya ya. Pakailah handskun. Kalau handskun kan, kalau kita pakai handskun yang steril Bu, mungkin kosnya lebih tinggi ya Bu ya. Nah, lebih tinggi kan? Nah, kosnya lebih tinggi kalau pakai handskun gini ya Bu ya. Jadi kita pakai handskun yang disposable aja ya. Nah, disposable aja. Kalau kita prinsip steril memang yang steril. Tapi kita perhitungkan juga kos kita. Masa cabut gigi banyak kali pengeluaran kita ya kan, nggak mungkin kita bebankan ke pasiennya ya kan. Jadi inilah handskun kita. Handskun kita ini yang sekali pakai buang ya. Jangan satu pasien ini udah kita pakai satu pasien, satu handskun beberapa pasien, jangan untuk mengirit ya kan. Udahlah cuci aja pakai alkohol. Nah, kan gitu bisa aja. Kita kan ada juga seperti itu kan, cuci tangan itu kan nggak apa-apa kan, udah dicuci. Kan kita nggak tahu lengket di mana darah-darahnya, kuman-kumannya, kita kan nggak tahu. Jadi mengakibatkan ke pasien yang lain, kasihan pasien yang lain. Kan itu juga kemanusiaan lah di situ ya. Nah, kita buang, setiap pasien ganti satu handskun. Setelah itu kita pakailah bajunya. Bajunya ini udah tahu lah makanya ya. Pakai ini bajunya. Udah kita pakai ini. Kita pakai baju, pakailah handskunnya, ini semua tidak steril ya, ini tidak steril. Ini operator dulu ya kita siapkan, baru kita siapkan dental unitnya, ataupun saya cuma menerangkan dulu yang operator dulu ya, nanti ke dental unitnya, baru ke alat-alat ya. Nah, di situ kita pakailah handskunnya. Dan takutnya robek, resikonya robek. Berbagai handskun bisa sayang kan, nggak cukup satu jadinya kan. Jadi ini udah dipakai duanya, ini diikat ya. Tentu sebelumnya mereka sudah tahu ya prinsip cuci tangan dulu, udah tahu prinsip cuci tangan? Udah ya, yang 6 langkah ya? Iya. 6 langkah cuci tangan. Udah tahu ya semua ya? Udah tahu, cuci tangan dulu, baru pakai baju, baru pakai handskun. Oke. Habis itu udah pakai handskun lah ya, udah tahu Len ya. Aja. Yang penting baru kacamata ataupun facial. Kenapa? Untuk facial ini. Kedokteran gigi untuk apa facial? Kan mengganggu kita mencabut gigi atau ngebor. Mengganggu enggak? Mengganggu enggak? Facial ini kita pakai. Udah terbayang facial. Kita pakai masker, pakai facial gini. Ini masker facial. Ganggu nggak kita melakukan tindakan? Ganggu ya. Tapi tahu nggak ini gunanya apa?
fungsinya apa ini? Facial ini. Ada yang tahu? Mungkin ya untuk kan tindakan kedokteran banyak aerosolnya, jadi bisa Benar, percikan darah. Dan di klinik ini kita kan nggak tahu pasien itu ada penyakit apa penyertanya. Yang kita lakukan dia penyakit hepatitis dan HIV. Kenapa? Karena itu yang paling cepat menular. Kita kan nggak pernah tahu dia itu kena apa. Misalnya pasien ini kena ini penyakit ini, jangan ya bang. Jadi kita asal aja, ternyata terpetik ke mata. Paling cepat penyebaran penyakit infeksius itu dari mukosa mata dan darah. Luka sayatan kena, ada kemungkinan saya juga bisa kena, gitu. Nah, jadi itulah fungsinya dari ini. Dan masker ini biar jangan terhirup. Kan kita nggak tahu pasiennya TBC atau tidak ya. Nah, ya kan nggak ada dikasih tahu ini tolong foto torakku. Ada kan yang dikasih tahu ataupun saya mengidap penyakit ini, nggak ada ya, nggak ada pasien yang jujur, jarang, kecuali di rumah sakit. Memang itu udah SOP-nya, kita harus cek darah, cek paru. Jadi itulah fungsi dari alat pelindung kita ataupun APD namanya. Kak, kalau misalnya kami koas kan sering pakainya gaun yang bisa dicuci lagi kan, itu kira-kira berbeda nggak ya untuk Itu memang bisa dicuci gaunnya? Memang bisa. gaun kain gitu. Kain. Oh boleh, kalau kayak gitu boleh, tapi penyuciannya harus pakai yang seperti alat enzim tambah desinfektan. Nah kenapa? Karena kita takut ini percikan ini ke sini kan. Kalau kita cuci seperti biasa, kan belum tahu kita ini bersih apa tidak. Ya kan, atau lengket dia tadi mana bintik-bintiknya nggak lihat dari mata ya kan. Kalau bisa dicuci tadi, usahakan dia sama rendamannya seperti kita merendam alat. Karena pada di sini ada darah, ada percikan seperti kita ngebor itu kan ada tulang-tulang atau apa masuk ke sini kan, kita nggak tahu lengket-lengket di sini. Apalagi kita nyuci gini-gini aja ya. Tapi kalau pakai cairan desinfektan dan enzim, kita rendam aja dia keluar dengan sendirinya. Kecuali kalau pakai alat instrumennya itu seperti pinset, gunting, itu harus kita berus. Karena ada sela-selanya. Ini kan nggak mungkin kita beras kan. Kalau yang bisa diberus, berus aja, tapi direndam dulu. Ada baiknya direndam dulu ya. Gitu. Kesehatan operator gimana Kak Lela? Orang ini kadang-kadang sering nggak sarapannya sama Kak Fitri. Usahakan. Terus mereka singkup lah kalau udah kecapean. Usahakan sarapan karena Kak Lela kayak mana? Kalau di OK kan banyak tuh kerjanya. iya, makan dulu usahakan. Kalau masuk, apalagi kami yang steril sama sekali tidak bisa keluar dari kamar operasi. Itu usahakan sarapan dulu kita. Kami gimana yang 4 jam, 5 jam operasi ya Bu ya? Yang angkat rahang itu ya Bu ya? Kayak mana? Mana bisa kami keluar? Jadi usahakan sarapan. Oke. Ada yang pingsan? Ada yang pernah pingsan? Tindakan? Nggak ada ya Bu ya? Oke. Ya karena ada orang nggak tahan darah. Pas dicabut, kena pembuluh darahnya ya Bu ya. Katanya nyocor. Terkejut dia. Ya kan dikiranya cabut gigi enak kali. Cabut aja udah gitu kan. Nggak tahu dia tinggal apanya. Akarnya yang susah dicabut. Berdarah. Dan yang nggak enaknya lagi, pasiennya ada riwayat makan obat pengencir darah. Dia tidak jujur. Itu gimana yuk kita ngatasinnya? Panik nggak? Panik pasti. Panik pasti kan? Itu memang harus dirujuk itu ke rumah sakit. Nggak boleh kita lakukan di klinik. Ya kan Bu? Pernah kayak gitu kami di poli kami, rumah sakit. Bapak ini nggak jujur, padahal udah ditanya dokter DPJP-nya. Ada riwayat ini? Tidak ada. Yang hipertensi juga tidak ada, katanya bohong. Untung terselamatkan. HB-nya udah berapa? Bayangkan. Itulah tidak jujurnya pasien. Itu hanya penyakit hipertensi yang kecil ya. Apalagi yang dia penyakit HIV, hepatitis, mana mau dia cerita. Mana mau dia jujur ya. Sepele ya hipertensi ya. Hanya makan obat pengencer. Tapi apa? Nyawa dia loh masuk ICU pasiennya. Bayangkan. Sepelenya.
Harus kita tanyakan pasiennya. Pertama kali tindakan, ada riwayat penyakit hipertensi, Bu? Ada penyakit ini, hepatitis, ada penyakit HIV, atau ada penyakit TB? Itu harus ditanya. Pernah gitu koas memang saya dapat di kamar operasi. Dia lagi pedikur, cantik kali pokoknya, dia mau steril. Saya larang. Tidak boleh. Kenapa Kak? Kan kuku saya bersih katanya. Memang bersih, tapi tidak boleh. Kuku panjang. Karena itu tadi berakibat satu, kita pakai handskun koyak. Kan rugi kan handskunnya? Koyak, setiap pakai pasti dia koyak, kan tajam tuh. Apalagi nanti dia membuka, mengkoak. Pasti ini risiko koyak itu banyak. Belum lagi kalau dia kena cucuk, masuklah langsung darah tadi. Jadi kalau tertusuk nanti jarum ataupun tersayat tangannya, apa yang kita lakukan? Dibuka handskunnya, cuci pakai air mengalir. Air mengalir aja. Air mengalir. Nggak usah, jangan pakai alkohol. Air mengalir aja katanya. Harus habis itu barulah cuci pakai air sabun. Sabun pencuci tangan. Mau tanya boleh? Iya, boleh. Nah, pada saat cuci tangan itu baiknya Kak kita cuci tangan pakai sabun biasa yang ada di supermarket, sabun cuci tangan biasa, atau sabun cuci tangan yang ada kloreksidim? Nah, Atau udah efektif yang sabun cuci tangan di supermarket itu? lebih efektif kloreksidim 4%. Yang di biasa itu apa kandungan dalamnya? Kalau dia tertera kloreksidim nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya kita untuk melakukan pembedahan atau tindakan itu kloreksidim yang 4%. Sebelum datang pasien, apa yang kita lakukan? Oh, dibersihkan. Apa yang dibersihkan, Kak? Langsung tempat duduknya, lampunya yang sering dipegang oleh dokter giginya terutama. Bukannya udah kita bersihkan sebelumnya setelah pasien yang lain? Dibersihkan lagi. Oh, dibersihkan lagi. Oke, boleh. Itu boleh. Kan ini kan misalnya semalam kan udah saya bersihkan ya kan, Kak? Udah saya bersihkan kan ini ya, dental unit ini kan. Perlu nggak kita bersihkan lagi hari ini? Biasanya perlu sih. Oh, perlu. Intinya dibersihkan lagi ya. Apapun katanya karena udah berganti hari. Kita kan nggak tahu. Kan saya tadi datang megang-megang ini. Kakak kan nggak tahu Kak saya megang apa dari luar. Ya kan? Nah, saya kan udah megang-megang ini tadi ya Kak ya. Semua udah saya pegang ini. Kalau tidak dibersihkan gimana? Kan yang saya bawa dari luar itu menularkan nanti ke pasien yang lain. Terus kalau yang ini gimana Kak? Alkohol juga? Alkohol juga ya? Alkohol. Ini bisa dibuka kan Bu? Bisa. Nah, jadi nggak diotoklaf Bu? Sebenarnya nggak ada autoklafnya. Oh, sebaiknya kalau misalnya orang dokter-dokter ada autoklaf di rumah nantinya kita kan nggak tahu. Sebaiknya ini di autoklaf sterilnya. Tapi bukan langsung masuk autoklaf. Ada tekniknya juga ya, pembersihannya ya Kak ya. Ya dokter-dokter. Jadi ini dibersihkan, direndam dulu. Bukan direndam dulu. Dimasukkan dulu cairan untuk pelumas. Kalau dia direndam pakai cairan enzimatik dan desinfektan, itu lebih bagus. Cairan yang untuk perendaman itu. Yang mengandung, oh ya itu lubrikannya ya Kak ya. Iya, lubrikannya ini kita masukkan dulu ke yang ada lubang-lubangnya. Kenapa? Misalnya ini kan ada darah-darah. Nanti kan darah tinggal di sini ataupun tulang-tulang atau apapun yang di sini ataupun bakteri. Jadi kalau nggak kita taruh pelumas ini, kita rendam, dia nggak keluar. Jadi nggak mungkin kita buka satu persatu ya alat ini ya kan. Nggak mungkin kita buka, nanti bisa buka nggak bisa pasang, rusak. Jadi kita buatlah pelumasnya. Jadi dengan cara pelumas ini nanti direndamlah ini keluar sendiri dia. Jadi untuk alat yang handpiece, suction, pokoknya yang bisa di lepas pasang ya Bu ya, lepas pasang. Ada yang nggak bisa lepas pasang ya Bu ya. Jadi dia direndam, baru dibersihkan di air yang mengalir sambil diberus bagian-bagian yang di luar yang bisa diberus, dijangkau. Habis itu dikeringkan pakai lap. Kalau ada dry clean yang itu ya lebih bagus Kak Ibu ya, dry clean itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, kalau ada autoclave itu
balik lagi ke autoclave itu udah ada dry clean-nya di situ, udah ada pengering dia mensterilkan dan mengeringkan, jadi alat-alat semua kering nanti di dalam. Misalnya ini kita nggak masuk autoclave ini ya kan Kak, ini harus kita push sampai kita buang. Dibukain ya Kak, dibuka ininya, ini ya Kak. Oh ini dibuka, oh iya. Tapi airnya pun dialirkan aja Kak, karena dia udah bermalam kan. Usahakan dibuang dia airnya itu, karena itu juga menyebabkan penyebaran juga kan. Mikroba bisa masuk juga, masukkan lagi ke pasien. Yang kayak scanner itu Kak. Yang mana? Itu kan dimasukkan ke lambung juga. Ini untuk foto R. Ini. Yang ini ya ini. Ini dibersihkan juga. Oh iya. Ini juga dibersihkan. Cara ini desinfeksi. Kan dia cuman menerangi aja ya ini ya. Di scan aja gini ya. Cahaya yang keluar kan nggak ada cairan di dalamnya kan yang kena nggak? Itu kamera itu. Cuman kan nggak ada yang kena, maksud saya kan Dok, kan nggak mungkin cairan masuk ke sini kan Dok? Enggak. Intinya kan Biasanya tuh ada lapisan memang ngasih itu. Putri, ya kan Putri? kalau ada lapisannya bagus kan gitu. Intinya apapun yang kena cairan kita lap pakai desinfektan yang mengandung desinfektan. Itu dia desinfektan. Biasanya kayak di Metrum itu ada desinfektan tuh alat ya. Iya Dok, ada Dok yang mengandung desinfektannya. Itu dia, karena dia kan nggak perlu disedot-sedot air, janganlah dimasukkan air, rusak lah ya kan, janganlah direndam. Kalau nggak mulut. Itu tadi makanya dilap pakai cairan desinfektan. Kalau ada yang dilapis seperti ini lebih bagus, kan saya bilang tadi kan nggak semuanya ada di klinik seperti ini lapisannya, dan nggak mungkin kita paksakan harus ada katanya kan. Ada kan misalnya kalau di Poli ada, di apa ada di SGM ada kan. Jadi intinya ini harus dijaga. Karena apa? Ada kamera di sini kan. Kamera ini paling sensitif, dia tersentuh rusak, mahal loh. Nah ya kan. Orang nggak aku kok yang beli katanya juga ya. Nggak aku kok yang beli gitu kan. Jangan. Apalagi? Nah, intinya yang tidak bisa direndam dibersihkanlah dia dengan desinfektan. Dia bisa jadi alas. Kan sterilnya kan? Itu untungnya. Nah yang ini. Ini kan steril nih. Saya buka aja ya. Jadi ini gini. Ini buka. Ini bisa jadi alas. Ini kan steril. Ini kan steril di dalam. Susunlah alat. Mana yang paling pertama dibutuhkan itulah paling dekat. Kalau kita acak di sini, pasti kita kerjanya gini kan. Sementara ada alat ini yang nggak dibutuhkan. Benar nggak? Jadi terkena dia ya kan, terkontaminasi jadinya ya. Jadi susunlah dia sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini autoclave lah kita bilang ya. Kalau dia UV kayak gini, resiko tidak steril lagi dengan yang lain juga iya kan? Ya kan Kak? Ini sering kita melakukan, misalnya kita kurang loh, ambillah bandnya, ambillah cabut gigi atas, ambillah ini, ambillah itu, kata operator. Kan nggak lengkap ya. Jadi kalau kita kadang gugup gini sini jadi kena semua ini. Ya kan? Jadi nggak steril ya kan Kak? Ini kita pegangin semua. Itulah kegunaannya kalau kita pouches. Pouches hanya dia yang terkontaminasi. Yang lainnya nggak terkontaminasi. Yang mau dipakai aja disterilkan, yang lainnya simpan aja. Biar lebih awet alatnya, jangan semua diapain. Kalau pakai autoclave kan yang dibutuhkan aja kita sterilkan. Setiap selesai kita tindakan, kan ditaruh ke pial ginjal atau nyerbekan ya. Itu ya, dimasukkan situ ya. Masukkan ke cairan enzim tambah desinfektan. Ini udah ditaruh ini di dalam ya. Cairannya, masukkanlah alatnya di dalam, rendamlah dulu. Berapa menit Kak? 15 menit. Nah, 10-15 menit direndam. Apa fungsinya? Kan ada darah-darah. Jadi darah-darah itu rontok dia. Karena kan susah dijangkau. Kalau alat dia misalnya lah
Maaf ya Kak, pinjam ya. Ini, ya kan? Jadi kan udah direndam, kan gampang kan? Ngikatnya kan? Kalau saksen tadi kan nggak bisa masuk nih, ya kan? Itulah logikanya kenapa. Dan kalau nggak ditaruh cairan ini, dia bakalan karatnya ataupun darahnya yang tersimpan itu nggak keluar semua. Itu yang menyebabkan nanti karat dia. Habis ini dicuci sambil air mengalir. Ini. Airnya tetap mengalir hidup ya. Nah, jangan nggak hidup, jangan nanti dia lagi masukkan aja semua, jangan. Makanya dibersihkan dulu alat yang pertama, ditaruh pengeringan, udah diberus tadi, ini udah direndam, baru diberus di sini di air mengalir seperti ini. Ini air mengalir ya Dok ya, ini ya. Jangan airnya tidak mengalir. Oke, kenapa? Nanti kalau mengalir biar ikut rontok. Iya, jadi dia tidak kembali kan. Pengeringan di sini. Kalau nggak ada dry clean kita seperti ini canggih kali Bu. Ini ada dry cleaningnya. Nih, alat ini. Bisa deh. Nah ini. Ini mahal kan. Kalau ada itu langsung taruh situ. Kering. Berapa menit Kak kita mengeringkan? 15 sampai 15. Ah, 10 sampai 15. Mengeringkan pakai alat dry clean ini, dry steril katanya. Dry steril ini 10 sampai 15. Baru dah dimasukkan ke autoclave. Sementara autoclave itu udah ada dry-nya. Udah ada pengeringnya. Kita keringkan sampai kering. Baru masukkanlah ke pouchesnya itu. Padahal ininya. Masukkan ke dalam. Ini indikatornya. Ini belum steril. Indikator dalam, ekstra. Ini indikator luar. Yang di dalam, ini di luar indikatornya. Untuk menyatakan sterilnya. Kita mengetahui. Jadi kita masukkanlah alat. Salah satu ini. Masukkan. Baru kita panaskan lagi. Kan ada alat untuk menyatukannya. Apa namanya alatnya itu? Apa kok? Yang untuk sealingnya. Iya. Jadi kan bisa masuk beberapa alat. Ya, baru tombolnya ini indikator tanggal kita buat, tanggal sterilnya biar tahu masanya. Masukkanlah ke autoclave. Jadi nggak semuanya kita misalnya untuk scaling berapa biji aja kan gitu kan Kak. Jadi nggak semuanya kita sterilkan, menghemat juga sih, satu menghemat alat. Dianjurkan seperti ini kan di RSGM ya. Ini kayak gini. Karena dia udah ikut praktek makanya udah tahu. Nah itu dia, kalau di praktek kalau ada duit lah, kosnya cukup lah, nggak mungkin saya memaksakan. Jadi ini fungsinya yang di RSGM itu steril dalamnya kayak saya bilang tadi, gitu cara membuatnya ya. Mahal nih. Nah ini tandanya dia udah steril, nanti dia menghitam ini, berubah warna. Ini menghitam. Ini juga berubah warna. Jadi ini udah steril nggak ya? Steril nggak ya? Saya bilang. Kenapa indikatornya banyak Kak? Enggak cuma satu. Itu menurut SOP. Di rumah sakit banyak duit. Nggak satu aja bisa. Satu aja pun bisa tandanya kita udah steril. Ini aja pun udah bisa steril. Kadang kan indikatornya ini dibutuhkan untuk penamaan mereka. Untuk mereka juga lainnya yang banyak-banyak ini, atau untuk di kamar operasi gitu. Nah, satu aja udah bisa ini steril menandakan. Nggak ada standarnya. Intinya kan brusnya itu bisa membersihkan alat. Dan nggak mungkin lah brus pakaian. Yang penting ada gagangnya untuk pemegang tangan kita. Kan kalau dia langsung gini aja, gini kan gak enak kan membersihkannya. Jadi standarnya sih yang ada pegangan kita. Pegangan kita, dan dia bisa menjangkau brusnya ini. Menjangkau setiap alat. Di sela-sela alat itu. Jadi biar alatnya tidak ada darah yang tertinggal. Jadi pembersihan brusnya kayak mana Kak? Pembersihan brusnya? Air mengalir juga. Air mengalir juga. Pakai cairan desinfektan lagi, dibersihin lagi.
Ya, intinya dia bersih, sama-sama bersih ya kan Kak. Jadi ini pun bersih semua, kakak ini bersih. Jangan lupa kita cuci tangan langsung. Rasa apel pula itu ya. Cuci tangan. Apa? 6 langkah. Salah ya ini ya, cuci tangan kayak gini ya. Salah nggak? Salah nggak saya cuci tangan kayak gini? Apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Ini udah 6 langkah nih. Apa kesalahan saya Kak? Udah semua. Iya benar, katanya abang apa detail. Saya pakai perhiasan. Tidak boleh pakai perhiasan ya. Penyimpanan UV Iya, ini. UV. Ini diharapkan kemarin itu jadinya dengan perendaman desinfektan disimpan di sini paling tidak mengurangi bakteri patogen, tapi dengan banyaknya infeksi virus sekarang, karena kalau dari kasus kami sering jumpai kayak fibroma, Iya, tapi dia udah mengarah ke papiloma, jadinya squamous cell papiloma, tapi jinak. Ini itu etiologinya virus kayak. Iya. Nah, jadi kan itu agak-agak takut nih sekarang dengan banyaknya varian penyakit. Nah, Dan ini memang. berbahaya untuk kita juga kan Bu, UV. Iya, Kan UV, kita juga tapi kan. UV-nya di dalam. Oh, kita nggak kena ya Bu ya? Enggak. Kalau Nanti buka kalau gini? pas dibuka dia mati. Oh gitu ya. Pas ditutup Oh. baru dia hidup gitu. Karena kan nggak dianjurkan lagi UV Iya, sekarang kan. UV sekarang ini ya. Ruangan pun Untuk nggak perlu lagi. sterilisasi ruangan nggak perlu lagi Nggak dengan perlu. UV ya. Karena disinfektan semua. Oke, paling nggak nanti disuruh sirkulasinya untuk ruangannya kan. Makanya pakai exhaust gitu Iya, ya. exhaust. Exhaustnya ke arah bawah ya. Iya kan? di bawah Bu, Iya, dari bawah iya, keluar. betul. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, berikan big applause untuk Untuk kita semua.